gitu. Jadi pelaksanaan sesuatu itu ya setelah menjadi undang-undang. Jadi kalau misalkan kita ngomong soal apa itu pelaksanaan wudhu, ya harus disahkan dulu jadi undang-undang formal. Kalau ada yang mampu kan itu. Kalau nggak mampu ya ini ya nggak mampu, hukumnya hukum nggak mampu gitu aja. Mampu. Barangkali itu saja yang saya apa itu tanggapi ya. Yang lain apa itu terima kasih. Ini saya nambahin saja nih. Jadi Teh Fatayat ini pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa Yaman yang kecil itu berani? Memang sebenarnya di Arab ini dulu yang punya pengaruh itu antara Saudi karena petrodollar dengan duitnya, dan yang non material itu kiblatnya ke Mesir. Mesir itu dulu center of gravity-nya ada di bidang selain duit. Tetapi akhir-akhir ini justru OIC atau OGI itu kan selain dimelesetkan OIC ini. Oh saya tahu, karena memang mereka sebenarnya ya nggak bisa apa-apa. Kenapa? Nanti saya ceritakan. Kemudian Liga Arab dulu waktu zaman Amr Musa itu masih punya tarik, karena Bang beliau seorang diplomat ulung, kemudian banyak belajar dari Bitros sekali yang pernah jadi sekjen PBB. Tetapi akhir-akhir ini memang Israel itu mengadakan operasi intelijen. Bahkan mayoritas intelijen yang berhasil termasuk Abraham Akbar yang kemarin waktu tahun 2020 dimulai dari Emirat Arab, Uni Emirat Arab membuka pada bulan Agustus, disusul Bahrain tahun 2020 tadi bulan September, hanya 1 bulan. Kemudian waktu 45 menit kembali lagi ke TKP. Dan ini luar biasa ya. Jadi setelah Yahudi itu mengadakan operasi, dan bahkan ini operasi yang bisa menandingi operasi intelijen Yahudi itu hanya pihak Iran. Pernah orang Iran ini mempekerjakan orang Yahudi, keturunan Yahudi yang dikerjakan untuk operasi intelijen Iran, pernah ketangkap. Sebaliknya, Israel pernah mempekerjakan orang Iran untuk kegiatan spionasenya punya Israel. Dan kemarin ketika Komandan Sepah Kosdaran ya, atau IRGC, jadi Islamic Republic Guard Corps, itu dibunuh menggunakan drone. Kemudian ahli nuklir, seorang saintis itu dibunuh dan ditembak dengan 22 luka, itu menggunakan drone juga dan sangat akurat. Israel memang canggih. Tahun 2005 ketika Profesor Novalis Majid datang ke Mesir meneliti tentang rasio doktor negara-negara di Timur Tengah, itu ranking pertama tertinggi dari Israel. Maka jangan heran bahwa Israel itu negara yang kecil banget, bahkan itu kalau persepsi Muslim itu kan itu mencaplok, walaupun ini masih di BTP ya. Tetapi kekuatan luar biasa. Tahun 2005 per 1 juta rasio dokter mereka 17.500, sebanyak kepulauan kita. Sementara Indonesia per 1 juta waktu itu masih 65. Nah, setelah Israel mengadakan operasi intelijen dan diimbangi oleh Iran, kata saya, Iran itu sekarang mengkontrol Baghdad, Damaskus, kemudian Beirut dan Sanaa. Orang-orang Houthi atau Husi itu justru lebih loyal kepada pemerintah Iran dibanding kepada pemerintah Yaman sendiri. Maka kenapa Saudi dengan Emirat dan sekutunya itu menyerang Yaman dengan mudah? Dan Husi ini sebenarnya caper saja, karena dia pro Iran, dan Iran ini itu kan termasuk yang mensuplai Hamas dan juga Hizbullah. Waktu saya di Iran itu saya pernah Hasan Nasrullah itu sering ke Teheran, ketemu Ayatollah Ali Khamenei, bukan Khomeini tapi Ali Khamenei Sabrin Leader, atau orang saya punya Rangga. Kebetulan rumah dinasnya itu dekat dengan asrama saya, jadi saya lumayan tahu, dan saya memang dulu sering diperbantukan di KBN. Itu memang operasi yang sangat luar biasa. Jadi yang bisa mengimbangi Israel itu hanya Iran. Kenapa senjatanya mereka
sudah pengkayaan uranium. Waktu orang kabar bidang politik diwawancarai oleh Irin, itu kebetulan saya ikut merancang bagaimana jawaban untuk wawancara itu. Karena akhirnya Indonesia abstain, karena supaya Indonesia itu bisa masuk ke Israel dan juga bisa masuk ke Iran sendiri. Karena apa? Dia punya hubungan dengan Israel. Tapi kalau kita sudah berpihak kepada Palestina, maka kita nggak bisa masuk untuk menahan kekuatan Israel yang sudah luar biasa dan memang didukung penuh oleh Barat. Terolah, ya kita kan sesama Islam, tetapi Saudi, Menlu, Yordania itu semua berpihak kepada Israel. Kenapa? Pas dari kepentingan Israel. Mesir dan Jordania itu pernah perang yang gabungan Arab akhirnya kalah. Kemudian perang Yom Kippur, saya udah pernah ke Beten Beri di Sinai, saya udah pernah lihat sendiri bagaimana orang Israel bisa mengalahkan Mesir, walaupun akhirnya melalui perjanjian Camp David, ya Mesir juga mengklaim dan dirinya menang, tapi artinya tidak seperti waktu gabungan. Tentara Mesir itu sudah sebelum membalas dendam itu, membalas penyerangan, itu mereka udah dihajikan jenderal-jenderalnya untuk mensupport secara rohani kepada tentara-tentara Mesir, sehingga akhirnya dia berhasil ketika penyerangan Yom Kippur lewat Ismailia di kanal Suez atau terusan Suez ini. Saya waktu di Mesir itu ke Beten Beri, orang Yahudi itu di semua ransel tentaranya itu ada kitab Tauratnya. Jadi kalau kita semakin meninggalkan Al-Quran, udah pasti kita kalah sama Yahudi. Dari segi kepintaran, dari segi teknologi kita udah jauh. Kembali Pak kepada Al-Quran, tapi Al-Quran yang melalui sanad, bukan langsung merujuk ke Al-Quran kayak teman-teman kita. Nah, Mesir itu menang, itu karena itu. Cuma akhirnya Mesir itu langsung buru-buru untuk mengikuti skenario Amerika. Jadi kalau sekarang kita lihat Yaman, Israel mungkin hanya ketawa aja. Karena apa? Ya negara-negara Arab yang kuat ya secara ekonomi. Kalau Yaman itu miskin banget. Tapi kalau Saudi karena dia punya duit. Maroko itu nggak didengar. Negara-negara miskin nggak didengar ya. Nah, tapi negara, makanya ahli syariat itu, termasuk intelektual Iran itu, untuk mengembalikan Islam kepada kejayaan yang lama, itu kita harus punya kekuatan ekonomi, kekuatan militer. Wa anzalal hadid itu diterjemahkan sebagai kekuatan militer. Ayat Al-Hadid ayat 25 itu. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Ini diterjemahkan sebagai kebudayaan, termasuk hadroh itu. Ilmu. Makanya rasio dokter di Iran termasuk tinggi. Tertinggi Mesir, kemudian Iran 600 per 1 juta. Waktu itu Iran 250. Sekarang udah meningkat karena Indonesia udah semakin meningkat. Kemudian wal mizan, ini adalah keadilan. Di mana negara itu keadilan, di situ negara itu akan jaya. Yang dipraktekkan oleh negara Emirat misalnya. Kemudian wa anzalal hadid tadi, itu kekuatan militer dan kekuatan uang dimiliki oleh Saudi. Saudi ini kekuatan militer ini dibantu 20 miliar US dollar. Kekuatan militer dia per tahun dibantu. Jadi kalau kita lihat Hamas, memang betul, kita juga kadang nggak bisa nyalain. Orang kalau kegencet itu ya, pasti ngelawan. Tetapi apakah Hamas itu benar? Bisa benar, bisa salah. Satu sisi kalau kegencet dia harus ngelawan. Tetapi kalau hitungan politik, itu saya nulis di buku Moderatisme Islam dalam konteks Indonesia Kekinian. Itu sudah cetak, udah lama, udah pernah saya bawa ke Fatayat juga. Itu jadi rujukan teman-teman Genesis juga, bahwa di Palestina itu terjadi sebenarnya bukan hanya dua faksi besar, Hamas dan Fatah. Fatah itu kan PLO dulu di Yasir Arafat ini. Implementasi besarnya pada 10 November 1948 di Surabaya. Tetapi jangan salah, Indonesia itu belum ada negara, tetapi para sultan itu sudah berani untuk persatuan, untuk sebuah negara yang masih dalam imajinasi. Istimewa. Membantu untuk sebuah negara yang masih dalam imajinasi, tapi persatuan. Rofu apa domu tadulu alamatan lirrofi, ya kan? Tapi alamatan lirrofi ini yang tidak dimiliki oleh Palestina. Kalau Indonesia punya, Indonesia secara militer kita juga yang belajar dari tentara Jepang itu ya, peta. Dan orang-orang yang punya pengaruh, duit dan kekuasaan itu bersatu. Diplomat-diplomat kita itu juga mantan orang-orang yang pernah belajar
Belanda, di Eropa, secara umum orangnya pintar-pintar. Dan tokoh-tokoh Islam kita ini juga orang yang intelektual dan di tempat pembuangan di Digul di mana-mana itu membaca. Iran, tapi pejabatnya itu glamor, hidupnya mewah. Kita negara yang kita ini G20, pejabat kita ini Afghanistan sama negara-negara perang itu gila. Kadang itu mohon maaf, kalau acara diplomatic function itu kadang tuh minumannya itu vodka. Nah Indonesia ini alhamdulillah, memang orang semakin jauh dari Al-Quran itu ya semakin remuk. Karena mereka secara teknologi itu udah nih. Nah Iran itu selain tadi ayat yang dipakai oleh Dr. Ali Saniati, mereka ini juga punya ayat wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Makanya militer mereka sangat kuat banget. Ini mereka punya rudal sambil ini, termasuk yang kerja di nuklir pengkait uranium itu sebenarnya banyak orang Indonesia. Tapi kalau sopir itu nganter ke KBRI ya bisa langsung dipecat karena itu masalah kerahasiaan. Jadi maka nggak heran ketika Iran itu menguasai 4 ibu kota Arab dan Turki menguasai 2 ibu kota Arab, yaitu Qatar dan juga ada di Libya. Tetapi faksi-faksi itu juga masih ada kiblat. Misalkan ya Tunisia, kalau kelompok nasionalis dia lebih suka berbicara pada Mesir. Tetapi yang Islam itu ke Turki. Sama dengan Tripoli, kekuatan baru lagi. Ada namanya Qatar plus kuartet Arab yang disebut dengan GCC. Jadi GCC itu kepanjangannya itu Gulf Corporation. Ya, karena Qatar itu dituduh oleh kuartet Arab sebagai pendana donor para teroris dan akhirnya didukung oleh pihak Turki. Gitu. Nah, ini penting ya, namanya di polisi. Kemudian Bapak Ibu, kalau kenapa mereka kemudian Palestina itu ya susah merdeka, semakin jauh. Tahun 1948 dia itu diproklamirkan secara itu. Tetapi negara Arab yang sebelahnya itu semuanya berpihak kepada Palestina. Termasuk yang paling dekat siapa? Jordania sama Mesir. Saya pernah ke Jordan juga Pak. Dulu kalau naik pesawat Mesir saya harus puter. Apalagi ditambah ketika Bahrain sama Bahrain sama Emirat ini kerjasama sama Israel, ditambah Saudi dan beberapa negara juga akan bekerja sama dengan Israel secara sembunyi-sembunyi. Kemerdekaan Palestina itu udah otomatis akan semakin jauh. Lah Iran ini celakanya, Iran ini sebenarnya bantu Palestina, Hamas itu selain kepentingan ekonomi, jualan senjata diantaranya. Iran ini punya tokoh-tokoh Yahudi yang sebenarnya dari keturunan Iran. Ariel Sharon itu keturunan Shiraz. Kan banyak ulama itu Shirazi ya, saya pernah ke Shiraz juga. Termasuk Bunyamin yang pinter karena memang jaringan Yahudi dunia ini tuh diantaranya pusatnya ada di Teheran. Saya pernah ke beberapa sinagog. Kenapa Ahmadinejad waktu itu kelihatannya anti Israel, tetapi sinagog itu mempunyai tempat yang istimewa di mata orang Iran. Dan kenapa Iran ini dia menggunakan Hizbullah sama Hamas, tujuannya apa? Karena Israel kan punya doktrin namanya Israel Raya antara Efrat dan Dajlah dan Sungai Nil. Di Mazandaran ini ada satu perbatasan sungai yang masuk Israel Raya. Ini kan itu ada kemungkinan Iran nanti juga akan dicampur. Ini kayak Indonesia sama Cina. Indonesia sama Cina kita tahu kita akan nggak sulit tahu perang sama Cina. Tetapi Pak, kita menggunakan Vietnam sebagai buffer. Ini sebenarnya gitu. Sama dengan kenapa Amerika ini menggunakan Taiwan. Sebenarnya pasti kalah menang, pasti ruginya besar. Akhirnya apa? Tetap Taiwan dibikin ini, tapi supaya Taiwan beli senjata dari Amerika. Sama dengan Iran, kenapa dia membantu Hamas? Intinya adalah bisnis. Jadi bukan murni karena apa? Lo Palestina ini harus Sunnah wal Jamaah kok. Iran ini mohon maaf,
ulama Iran ini yang layar satu itu selalu mau Barodari di Jakarta Pusat. Itu sebelumnya rapat berkali-kali. Jadi saya ini cerita ya, kenapa syariat Islam di Indonesia secara formal juga nggak bisa berlaku. Mohon maaf teman-teman Aceh, itu tim ahlinya itu banyak yang nggak mau datang. Justru yang datang ini tokoh politisi yang dulunya adalah pejuang agama. Karena dia janji sama masyarakat, kalau saya terpilih dan berkuasa, maka syariat Islam akan saya ini. Mohon maaf, itu ketua DPRA-nya itu bilang Islam yahlu walayula alaih aja nggak bisa. Itu pengen memperjuangkan syariat, makanya waktu itu hanya konun jinayat, itu pun masih pilih-pilih yang sifatnya moral. Makanya di Aceh yang berlaku tuh undang-undang kayak perzinaan, mesum kan, tetapi hudud itu nggak jalan, Pak. Kenapa? Kalau bicara kisos, wah mereka berarti, mereka juga kriminalnya tinggi, Pak. Dan mohon maaf, itu tokoh-tokoh Aceh yang apa? Tapi ini tolong jangan direkod ya, karena Aceh ini sensitif. Dan sebagainya, itu kan alumni Jogja. Saya setiap ikut rapat itu jarang, jadi itu tuh pas terakhir masih belum penandatanganan. Dan itu tuh waktu itu masih antara militer, karena undang-undang militer itu kan akan tabrakan. Itu juga masih debatable, tapi akhirnya apa? Pemerintah Indonesia pasca perjanjian Helsinki akhirnya ngalah. Artinya begini, ya udahlah dikasih otonom masalah undang-undang pemberlakuan syariat Islam. Karena apa? Kalau enggak dikhawatirkan Aceh akan terjadi konflik horizontal yang biayanya juga besar. Toh yang dijalankan sebenarnya hanya pencitraan. Jadi bukan hukum Islam yang ini. Tapi kalau kita melihat Indonesia apakah secara substansi bukan Islami banget. Peradilan agama perkawinan itu menggunakan hukum fikih. Kita ini lebih baik daripada Iran yang mengaku Islamic Republic, Pak. Saya ini sudah lama di sana, tahu bagaimana orang Iran, tahu hukum dan lain sebagainya, mending kita. Afghanistan masih mending kita. Saya pernah satu asrama tinggal satu kamar sama cucunya Presiden Sigotullah Mujadid. Jadi saya tahu bagaimana Afghanistan mendingan kita. Bahkan kita ini pernah yang undang-undang tentang undang-undang nomor 1 tahun berapa ini? Saya ada catatannya. Tentang undang-undang pernikahan beda agama. Itu sebenarnya pemerintah sangat berpihak kepada Islam. Cuma digugat sama mahasiswa dan temannya, mahasiswa UKI Fakultas Hukum, namanya Muhammad Aufah. Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Artinya apa? Pemerintah kita ini sangat Islami. Makanya apa? Memang kita bukan negara Islam, tetapi lebih dari 2 menit sampai bisa ditangkap polisi. Itu kan dalam hukum Islam kacau, Pak. Kalau satu sisi ya diperbolehkan orang telanjang, tapi satu sisi kalau ini tersinggung dia, kita yang kena masalah. Kalau Islam kan enggak, ada namanya darul mafasid. Dia kan sadr lidzari'ah. Jadi orang nggak boleh telanjang karena apa? Istilahnya hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Maka hak yang disebut kita itu namanya hak, itu ada keterbalikan. Kalau Belanda, karena center filsafat Barat itu adalah humanisme, makanya bebas. Mohon maaf, di Belanda itu perempuan itu dipajang kayak etalase, kita milih, Pak. Boleh, tinggal kita tunjuk ketok pintu, selesai, Pak. Panjenengan sana muter. Saya udah muter, udah tua. Tawak dalam waktu muter ya, bukan tawak pikir. Tapi saya apa ya? Karena saya Islam itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya menikah saja, bukan hanya haji saja. Itu karena kami sebagai santri ya, itu coba belajar santri bagaimana realisasinya, apa penerapannya tentang bagaimana intarkah kasar atau kasar putilah dibagi ungkit itu bagaimana? Coba itu hanya satu contoh dari sekian banyak contoh. Relevansinya dengan ya hukum positif ya, sebagaimana Bapak. Nah begini, Pak, itu memang kita terkait dengan sejarah. Karena memang umat Islam kalau pengen menguasai itu tidak hanya kita mayoritas dalam kuantitas sebagai jumlah dan agama. Karena apa? Realitasnya ekonomi kita. Makanya teman-teman itu selalu bilang, kalau Eno pengen jadi presiden, logistik harus kuat. Di antaranya, kenapa?
Lah logika, cuman itu pinter-pinter, tapi kalau udah kena logistik kadang kalah Pak, rungkap. Nah, lah kelompok mereka walaupun minoritas, mereka punya akses logistik yang sangat kuat. Makanya kan dalam Islam itu kan kalau namanya, kenapa Tutu Utsmani dulu maju? Karena ya semua bidang dia menguasai. Kenapa zaman Bani Umayyah, misalkan Abbasiyah, zaman Khalifah Al-Ma'mun, ketika Harun Ar-Rasyid, itu umat Islam itu jaya betul. Bahkan saya melihat Pak, perpustakaan yang peninggalan-peninggalan mereka, wah luar biasa. Sementara kita ini di Indonesia ini kita belum saatnya memang. Dari rasio doktor, kampus-kampus, wah kita masih jauh Pak. Dulu Harun Ar-Rasyid kan ngaji sama Imam Malik, sekarang presiden mana ada mau ngaji, ikut taklim sama saya. Saya sebagai kampung hanya punya solusi, tapi mau kalau salah-salahan, kalau benar mau dihukum. Saya punya solusi begini, kata saya. NU zaman Orde Baru kita betul-betul nggak di tempat Pak, jika di pinggiran betul. Jadi sekarang alhamdulillah NU sekarang udah banyak, ya pelan-pelan Pak, semua itu pakai tahap ada ujian gitu. Tunggu malam kan. Nah sekarang ya walaupun kadang Menteri NU kadang ya kenapa sih tidak semua saya Menteri, alhamdulillah kita udah dipercaya. Nah kita kayak sekarang kenapa? Kayak misalkan kemarin saya ngirim santri itu ke Cina kemana saya kenapa? Ke depan kita tidak cukup aksara yang ini. Tapi hujah itu kan harus dengan intelektualitas. Dulu Iran ini kalah sama negara-negara Arab, tapi kenapa sekarang bisa menyaingi? Bahkan Saudi pengaruhnya sekarang sudah mulai kalah sama Iran. Kenapa? Intelektualisme. Mesir seandainya kemarin nggak terjadi, nah ini satu lagi masukan yang ini penting banget. Ikhwan pasti rungkat. Mesir seandainya nggak ada Ikhwan Muslimin, mungkin Mesir akan melejit. Kenapa? Karena dia itu memang pakai Ma'alim Fitorik ini. Ma'alim Fitorik ini bikin rungkat. Akhirnya apa? Distrust kepada pemimpin nasional itu bertentangan dengan NU. Karena apa? 52 itu Kiai Wahid Hasyim terpilih sebagai ketua Tanfidiyah. Tetapi